Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fakih Febrianto, asal Wonosari, Klaten, dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dari Divisi 4. Perkenalkan, nama saya Najib Belajar Junif, asal dari Klaten, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Divisi Futsal. Perkenalkan, saya Dimara Mestik dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, asal Kartasura, Sukoharjo. Saya dari Divisi 4. Perkenalkan, saya Muhammad Rusgianto, Fakultas Usul dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, alamat Ahlul Boyolali, Divisi Futsal. Perkenalkan, nama saya Ici Aryani Febriana, alamat Karanganyar, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Divisi Voli. Perkenalkan, nama saya Sinara Setiawan, alamat Wonomati, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Pendidikan Arab. Perkenalkan, nama saya Ananto Purnomo, alamat Sobokertong, Emplak, Boyolali, Prodi Pazawa, Fakultas Syariah, Divisi Futsal. Perkenalkan, nama saya Rifki Anu Najib, alamat Pati, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, Divisi Voli. Kembalikan lagi, saya dari Fakultas Usul dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, alamat Ngawi, Jawa Timur, Divisi Bandung. Perkenalkan, nama saya Afriana Suastiti, alamat Klaten, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Divisi Voli. Perkenalkan, nama saya Naya Alicia Rahmawati, alamat Grolin Sukoharjo, Fakultas Arab dan Bahasa, Prodi Pendidikan Nazairi, Divisi Bulu Tangkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidel Fadri, saya berasal dari Kosambi, Tangerang, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah. Saya dari Divisi Voli. Tenis meja dan sejarah singkatnya. Pengertian tenis meja. Tenis meja sudah tak asing lagi bagi sebagian orang. Olahraga satu ini kerap menjadi ajang kompetisi kejuaraan profesional ataupun hiburan semata. Tenis meja atau pingpong merupakan olahraga yang melibatkan antara 2 ataupun 4 pemain. Untuk memainkan biasanya dengan menggunakan bat atau raket kecil. Fungsi dari bat atau raket tenis meja ini untuk memukul bola sambil memantulkan di atas meja ke arah sudut meja lawan. Olahraga ini umumnya dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan meja dan sebagai pemisah lapangan pemain. Sejarah tenis meja di dunia. Olahraga tenis meja berasal dari Eropa dan mulai populer di Inggris pada tahun 1880-an. Saat itu, tenis meja dikenal sebagai permainan dengan nama pingpong, gosima, dan wif-waf. Masyarakat kelas atas Victoria menganggap olahraga ini sebagai hiburan atau permainan setelah makan malam. Olahraga tenis meja mempunyai wadah resmi untuk tingkat dunia pada tanggal 15 Januari 1926 atas prakarsa Dr. George Lehmann dari Jerman. Tenis meja baru dimasukkan sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade Seoul, Korea Selatan tahun 1988. Olahraga tenis meja ini sendiri pernah menjadi ajang untuk mencairkan ketegangan hubungan antara kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Tenis meja juga menjadi sumber inspirasi bagi sebuah video game terkenal pada tahun 1972 untuk merilisnya dengan nama Pong. Olahraga ini pernah dilarang Uni Soviet untuk dimainkan oleh penduduknya dari tahun 1930 hingga 1950. Sejarah tenis meja masuk ke Indonesia. Tenis meja masuk ke Indonesia pada tahun 1930-an sebagai salah satu cabang olahraga prestasi yang cukup populer di kalangan orang Belanda yang dimainkan di balai-balai pertemuan umum orang Belanda yang disebut dengan Sociëteit. Olahraga ini baru memasyarakat melalui golongan pamong dan pegawai negeri saat itu ambtenaar pada tahun 1940-an.
Tahun 1948 di Surabaya dibentuk sebuah organisasi bertenis meja dengan nama PPSI atau Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Pembentukan organisasi ini diprakarsai oleh para pemain tenis meja yang berasal dari berbagai daerah seperti Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta. Tenis meja sendiri dipakai secara resmi di Indonesia pada tahun 1951. Peresmian nama pingpong menjadi tenis meja juga mengubah organisasi PPSI menjadi PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Peralatan permainan tenis meja. Bat. 1. Ukuran, berat, dan bentuk bat tidak ditentukan, tetapi daun bat harus datar dan kaku. 2. Daun bat minimal 85% terbuat dari kayu diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat di dalam kayu dapat diperkuat dengan bahan yang berserat seperti serat karbon, karbon fiber atau serat kaca, glass fiber, atau bahan kertas yang dipadatkan. Namun, bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% dari total ketebalan atau berukuran 0,35 mm yang lebih tipis yang dipakai sebagai acuan. 3. Sisi daun bat yang digunakan untuk memukul bola harus ditutupi oleh karet licin atau halus maupun bintik. Bila menggunakan karet bintik yang menonjol keluar tanpa spons, maka ketebalan karet termasuk lapisan lem perekat tidak boleh lebih dari 2,0 mm, atau jika menggunakan karet lapis, karet plus spons dengan bintik di dalamnya menghadap keluar atau ke dalam, maka ketebalannya tidak boleh lebih dari 4,0 mm, sudah termasuk dengan lem perekat. 4. Pada permulaan permainan dan kapan saja pemain menukar batnya selama permainan berlangsung, seorang pemain harus menunjukkan batnya pada lawannya dan pada wasit, dan harus mengizinkan wasit dan lawannya untuk memeriksa atau mencobanya. Bola. Bola tenis meja berdiameter 40 mm, berat 2,7 gram, biasanya berwarna putih atau orange dan terbuat dari bahan selulosa yang ringan. Pantulan bola yang baik apabila dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm akan menghasilkan ketinggian pantulan pertama antara 23-26 cm. Pada bola tenis meja biasanya ada tanda bintang dari bintang 1 hingga bintang 3, dan tanda bintang 3 inilah yang menunjukkan kualitas tertinggi dari bola tersebut dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. Meja lapangan. Lapangan tenis meja, permukaan atasnya memiliki ukuran tertentu dan tentunya harus bisa memantulkan bola pingpong. Ukuran lapangan tenis meja secara penuh adalah memiliki panjang 2,74 meter, lebar 1,525 meter, dan tinggi 76 cm yang dihitung dari permukaan tanah. Permukaan lapangan tenis meja dicat dengan menggunakan warna biru gelap atau warna hijau gelap sesuai dengan komposisi warna cat yang diatur dalam aturan Federasi Tenis Meja Internasional atau ITTF. Permukaannya tidak boleh mengkilap. Terdapat garis putih dengan lebar 2 cm pada kedua ujung meja. Garis panjang disebut dengan garis tepi panjang. Garis pendek disebut garis akhir. Ada garis putih selebar 3 mm, 1 atau 8 inci di tengah meja yang disebut dengan garis tengah. Ketika bermain pada permainan ganda, area dibagi menjadi bagian kiri dan kanan, dan jari ditempatkan di antara dua bagian meja. Cara bermain tenis meja. Permainan tunggal. Setiap bola mati menghasilkan nilai 1. Servis berganti pemain setiap mencapai poin kelipatan 2. Pemegang servis bebas menempatkan bola dari segala penjuru lapangan. Permainan satu set berakhir apabila pemain mencapai nilai 11, dan kemenangan diraih apabila mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Apabila terjadi deuce, permainan berakhir jika selisih nilai adalah 2, misal 15-13, 18-16. Permainan ganda. Setiap bola mati menghasilkan nilai 1. Servis bergantian setiap poin kelipatan 2. Pemain bergantian menerima bola dari lawan. Pemegang servis hanya bisa menempatkan bola ke ruang kamar sebelah kanan lawan.
Permainan satu set berakhir apabila pemain mencapai nilai 11 dan kemenangan diraih apabila mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Apabila terjadi deuce, permainan berakhir jika selisih nilai adalah 2, misal 13, 11, 15, 17.